warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 138 Seluma, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SDN 138 Seluma, serta Ibu Yati dan guru-guru yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam rangka acara definisi modul 1.4 budaya positif ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan, yang keempat acara inti, dan kelima penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama telah resmi kita buka. Marilah kita menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lastri. Hadirin mohon berdiri sejenak. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, kita memasuki acara yang ketiga yaitu kata sambutan. Kata sambutan ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 138 Seluma kepada Bapak Barul Hamdin SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mengikuti acara ini, yaitu acara Ibu Yanti masalah guru penggerak modul ajarnya diskriminasi modul ajar 1.4 tentang budaya positif. Nah, jadi tidak lupa pula kita kirimkan selawat beri salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman digitalisasi yang kita rasakan pada saat ini. Yang pertama
sekolah kita ini ada satu dewan guru yang telah dapat sebagai guru penggerak, maka dia pada hari ini akan melaksanakan tugas atau kegiatan yang melibatkan seluruh dewan guru di sekolah kita ini dengan tujuan supaya nanti kita doakan supaya dia bisa menjalankan tugas dengan selamat dan juga dengan sukses. Jadi untuk itu mari kita bantu dia menyelesaikan tugas ini supaya nanti tidak ada ketinggalan atau tidak ada untuk dia melaksanakan tugas ini supaya sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tolong dilaksanakan dengan Ibu Yanti dengan secara serius ya, supaya nanti dengan pembimbingnya atau kegiatan ini telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan di sekolah kita pada hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti. Acara ini akan langsung dipresentasikan oleh Ibu Lenda Herianti SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Kopi baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 10385, Bapak Bahrul Hatim SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Apria Anita SPD. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, berdirinya saya di sini pada hari ini untuk melaksanakan tugas pembuatan penerapan modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah, setelah dimulainya pelatihan guru penggerak dan sudah berjalan selama 2 bulan ini, saya telah menerima pembelajaran, yaitu sudah menyelesaikan modul 1 selama lebih kurang 2 bulan. Di dalam modul 1 itu terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1.1 sampai modul 1.4, dan alhamdulillah sudah saya lalui, dan pada tugas akhirnya saya harus membuat aksi nyata, yaitu diseminasi masalah budaya positif ini supaya dapat kita imbaskan kepada Dewan Guru dan sekalian nantinya kepada anak-anak, sehingga mudah-mudahan kita dapat menjadikan sekolah kita ini sekolah yang berbudaya positif dan di lingkungan yang baik. Baiklah, sebelumnya saya
sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekalian yang telah mendukung acara saya ini sehingga bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita jalani saat ini. Saya mohon izin untuk mempresentasikan tentang budaya positif sekarang. Budaya positif di sekolah. Diganjak. Nah, ya. Ganjak. Itu mana itu boleh tadi. Kalau diturun kan itu turun di bawah tuh. Nah, Kenapa? Ibu Akil tuh. Budaya positif di sekolah. nah pas ya Der. Pas, Pak. Pas kurang dikit. Ini nomor 3. Waktu dipendek. Pendek. Putus kau udah. Ini apa? Budaya positif di sekolah. Di sini ada disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Next, ngomong itu baik. Lanjut ke Tio. Laluan. Baiklah, di sini saya memperkenalkan diri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 1385. Dalam pendidikan kami didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Marjuk Sutarsim dan Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Guston De Frizal SPD. Di sini materi guru penggerak yang kami pelajari pada modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 nilai peran guru penggerak, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Baiklah, pada modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan menghamba kepada murid. Pembelajaran yang berpusat kepada murid yaitu selama memahami pendidikan menghamba kepada murid. Maksudnya kita sebagai pendidik itu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan mendidik dan membina peserta didik supaya mampu dan berhasil melaksanakan
pendidikan itu sesuai dengan harapan dan cita-citanya masing-masing. Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu seperti petani. Sebagai petani, dan sekolah ini diibaratkan sebagai lahan supaya bisa ditanami dengan bibit yang bagus dan diurus oleh petani sehingga menghasilkan hasil tanaman yang bagus. Sekolah ini diibaratkan sebagai lahan dan sebagai murid itu diibaratkan sebagai benih, bibit, dan kita sebagai seorang guru itu sebagai petani. Jadi apakah mungkin kalau bibit itu bagus tapi tidak diurus dan tidak dilakukan dengan baik oleh petani, apakah mungkin bibit yang bagus itu tadi akan tumbuh bagus? Tidak. Iya. Tentunya harus ada Pemeliharaan yang bagus. pemeliharaan yang bagus, apakah itu berupa pengairan, pengolahan tanah yang harus digemburkan atau dikasih pupuk, sehingga pemilihan bibit yang bagus dan perawatan yang maksimal untuk menghasilkan Yang baik. menghasilkan bibit yang baik, tumbuhan yang baik. Bisa jadi anak-anak sebanyak yang kita didik itu mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda, mempunyai cita-cita masing-masing, sehingga tugas kita sebagai seorang guru yaitu menuntun mereka tanpa ada paksaan yang sesuai keinginan kita, tapi kita menuntun seorang murid itu mencapai cita-citanya sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Baik, di sini pada modul ajar 2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yaitu ada 5. 1, berpihak kepada murid. 2, mandiri. 3, reflektif. 4, inovatif. Dan 5, kolaboratif. Pada penilaian berpihak kepada murid, kita selaku seorang pendidik harus melakukan penilaian atau pelaksanaan pembelajaran itu memang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Berpihak kepada murid ini maksudnya kita memang menghamba kepada murid. Maksudnya kita mengasah atau mendidik peserta didik sesuai dengan kemampuan, karakter mereka, kebutuhan pembelajaran yang terpenuhi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan itu berjalan dengan lancar, suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dengan pembelajaran yang menyenangkan anak-anak itu mampu belajar sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Misalnya mereka di sebanyak siswa itu pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Pada pembelajaran peran guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan murid menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi,
menjadi coach bagi guru lain dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, guru penggerak, yaitu visi guru penggerak. Tahapan dari modul 1.4 terdiri dari 1.3, yaitu terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan pertanyaan, jabarkan rencana, atur eksekusi. Ganti mana? Untuk mewujudkan pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dengan tahapan bagia terdiri dari membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk mewujudkan inovasi, perubahan, dan dalam sekolah diperlukan visi dan langkah-langkah tepat. Adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu model inquiry, positif, dan prinsip pendidikan positif secara suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya diri seorang, organisasi, dan positif merupakan kebiasaan yang diterapkan secara bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama sehingga akan menimbulkan nilai-nilai positif dan karakter yang baik pada diri anak. Nilai-nilai kebudayaan menekankan Action, cut. Video nampak kayaknya be. Mas Gan itu Pak. Budaya positif. Boy, dua-dua tuh masuk kostum baik, jangan dibagi-bagi. Budaya positif. Budaya positif merupakan kebiasaan yang disepakati secara bersama, dijalankan dalam waktu yang lama sehingga akan menumbuhkan nilai-nilai positif dan karakter yang baik pada diri anak. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses penyiapan anak dalam melakukan restitusi.
Restitusi itu sendiri adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Budaya positif terdiri dari disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik kepada murid dengan melakukan kontrol dan pembentukan kepercayaan diri siswa saat melakukan kesalahan dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik dan memberi motivasi. Tujuan dan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya kepada diri sendiri. Disiplin diri juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang terdapat pada kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Membuat keyakinan atau peraturan kelas secara bersama-sama dan mendukung nilai-nilai kebaikan universal yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun nilai-nilai kebajikan universal seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dasar manusia. Seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal ini sebenarnya dilaksanakan karena memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seluruh tingkatan manusia memiliki tujuan tertentu. Adapun kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, dan 5. Kesenangan. Dasar ini pada setiap manusia harus terpenuhi sehingga apabila kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut sehingga mereka bisa jadi melanggar aturan atau nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan. Kebutuhan dasar manusia. Seorang murid merupakan suatu kebutuhan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Seluruh tingkat tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Adapun kebutuhan dasar manusia itu berupa kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan kita untuk bertahan hidup itu seperti makan minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Kedua, pemenuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam diri siswa, pasti mereka akan memenuhi kebutuhan tersebut mencari dengan cara mereka sendiri. Dengan seperti melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang kita terapkan. Ketiga, penguasaan, yaitu rasa berkuasa atau penguasaan diri mereka sehingga mereka merasa kebutuhan tersebut belum terpenuhi dan dia mencari kepuasan atau penguasaan tersebut dengan cara tingkah laku yang mereka lakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. 4. Kebebasan. Mungkin kebutuhan tersebut mereka belum terpenuhi, apakah dalam keluarga dia tidak merasa bebas atau tertekan, begitupun di kejadiannya di sekolah, sehingga dia menuntut atau memenuhi kebutuhan tersebut dengan mencari kebebasan. Dan terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan kesenangan, siswa akan mencari kebutuhan tersebut dengan cara mereka sendiri. Kebutuhan dasar manusia. 3. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, kasih sayang, dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan, kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini membuat pencapaian memperoleh diskusi dihormati. Kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak dan mencoba-coba untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. 4. Posisi kontrol. Pada posisi kontrol pendidikan terdiri dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Restitusi School Disiplin tahun 1998 menemukan bahwa guru perlu meminjam kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka. Selama ini mereka telah efektif apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana
dan mengapa melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima, posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pada posisi kontrol terdiri dari penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Membuat rasa bersalah, yaitu pada posisi ini biasanya seorang guru berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol posisi melalui persuasif. 4. Posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Manajer posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang telah dilakukannya sendiri. Ini adalah tabel posisi kontrol Dewan Guru. Baiklah, ini posisi tabel kontrol guru. Pada posisi penghukum, seorang guru memarahi atau mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Pembuat rasa bersalah, yaitu guru biasanya mendiamkan atau menceramahi, membuat rasa bersalah kepada siswa. Ketiga, posisi teman, yaitu pemakluman. Posisi memantau adalah mencatat tindak lanjut siswa, dan sebagai posisi terakhir, yaitu posisi yang paling baik, yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki disiplin dari dalam diri, memotivasi intrinsik, dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada siswa itu sendiri. Kelima, yaitu segitiga restitusi. Langkah-langkah dari restitusi menampilkan identitas, merupakan suatu cara untuk mengubah mengidentitas anak dari orang yang gagal untuk melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Memvalidasi tindakan yang salah. Dalam hal ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang berbuat salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam hal ini kita menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan.
dalam segitiga restitusi, kamu tentu punya alasan melakukan sesuatu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Demikianlah Depan ni Ali demikian tu. Ali depan demikian tu. Demikianlah presentasi yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Alhamdulillah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti gak? Tapi pertanyaan aku tanya jawab belum jadi. Sekarang? Ya ini kan kita buka, baiklah kita buka sesi tanya jawab. Presentasi. Sekarang kita buka. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab bagi guru yang ingin tanya. Mati. Udah dibuka itu. Oh, ido. Tidak kan sesi tanya jawab kan? Ini acara ya? Coba lah. Ambil ke depan. Baiklah, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Apabila dari penjelasan saya tadi ada kira-kira yang masih mengganjal di hati Bapak Ibu, silakan ditanyakan dan saya akan berusaha menjawab semampu saya. Atau apa bukan pertanyaan, semacam penambahan boleh jadi. Boleh. Itu kapan itu kabar caot Ibu Linda, ibu yang tiba dengan Ibu Linda Heriati yang telah melaksanakan presentasi untuk melaksanakan tugas. Sekarang saya nanya, setelah dipaparkan panjang lebar tadi, ada dua yang saya masih ragu-ragu. Atau yang pertama yaitu tadi, kalau saya tidak salah dengar, hamba. Maksudnya hamba itu apa? Yang kedua, menggali mimpi. Itu. Jadi tolong diperjelas atau dipaparkan kembali. Untuk yang dua itu saya masih ragu-ragu. Saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah tadi mengenai menghamba kepada murid. Gimana? Itu adalah baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Sangat bagus sekali. Dia menanyakan masalah menghamba. Menghamba ini menghamba kepada murid, yaitu sebagai seorang guru kita harus memprioritaskan siswa, mengutamakan siswa dalam mendidik. Itu kita hanya bisa menuntun, bukan menuntut. Bukan kita yang menuntut kepada siswa, tetapi menuntun siswa
untuk mencapai keberhasilan mereka sesuai dengan minat dan karakter siswa itu sendiri secara berkelanjutan dan karakter mereka masing-masing, yaitu menggali mimpi. Pada pertanyaan ini, menggali mimpi itu dalam tahapan tadi itu pada segitiga restitusi, yaitu tahapan baja menggali mimpi, yaitu kita menggali impian siswa, apa yang dicita-citakan mereka, sehingga cita-cita mereka itu tercapai sesuai dengan keinginan mereka. Itu saja. Ternyata penjelasan dari saya. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Pas. Alhamdulillah. Untuk Dewan Guru yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Oh iya, silakan Ibu Meli. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Lenda Herianti, apa saja contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah? Tolong diberi penjelasannya dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Budaya positif yang ada di sekolah, yaitu banyak sekali budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita yang secara tidak sadar atau secara sadar sudah kita terapkan. Seperti contohnya yang sudah lama kita terapkan, yaitu budaya 5S. Sapa, salam, santun, senyum, sopan santun. Hal itu sudah kita laksanakan di sekolah dari lama sebelumnya dan sudah terlaksana di sekolah kita. Sudah itu budaya kebersihan misalnya di sekolah. Berbahas salaman kepada seluruh guru, berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Iya, berdoa sebelum pulang, dan masih banyak lagi yang budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah ini. Bagaimana Ibu Meli? Terima kasih atas jawabannya, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada lagi, alhamdulillah kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mikrofon akan saya serahkan kepada pembawa acara. Baiklah, terima kasih. Beri aplaus dulu kepada Ibu Yanti. Sudah bagus sekali presentasi dari Ibu Yanti. Saya selaku pembawa acara akan menutup acara ini dengan melapaskan lapas alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi apabila ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pagi-pagi masih semangat ya? Untuk lebih semangat lagi seperti biasa, ayo kita melakukan SDG.
keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Iya, betul. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu kesepakatan kelas yang kita sepakati dan kita terapkan bersama di kelas. Kira-kira ke depannya ini, ke kelas kita ini, apa yang mau kita sepakati? Untuk supaya kita belajar aktif, enak, menyenangkan, dan tanpa keterpaksaan. Apa kira-kira? Ini kira-kira ada sesuatu ide untuk kesepakatan kelas kita ke depan? Hadir tepat waktu. Oh iya, betul sekali, hadir tepat waktu. Jadi kalau kita sepakati hadir tepat waktu, berarti datang ke sekolah tidak ada yang terlambat. Oke. Selain itu, apa lagi? Apa di kelas? Iya betul, pakai seragam yang rapi setiap hari. Boleh. Kalau yang lain lagi apa? Ya? Jaga kebersihan kelas. Betul, menjaga kebersihan kelas supaya kelas kita bersih dan rapi dan enak, nyaman untuk belajar. Ada lagi? Iya, apa-apa kata? Berdoa sebelum memulai sesuai Pembelajaran, iya betul sekali. Dengan kita sebelum memulai pembelajaran itu harus berdoa dulu. Sebelum dan sesudah pembelajaran itu harus berdoa. Boleh, kita masukkan nanti. Ada lagi kira-kira yang harus kita keyakinan kelas yang bagus untuk kita? Apa lagi selain yang disebutkan tadi? aktif dalam pelajaran Bu. Iya betul sekali, harus aktif, aktif di kelas. Misalnya pas pembelajaran kita belajar dengan aktif, mengikuti pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang kita pelajari. Jangan mengantuk di kelas atau melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Boleh? Ada lagi? Saya Bu. Iya. PR tepat waktu. Iya betul sekali. Jadi kalau nanti ibu suruh buat tugas pekerjaan rumah atau ini, kalian bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Ada lagi? Berapa? Ada lagi kira-kira ide untuk pembelajaran ke depannya? Betul. Ya, apa? Berdoa sebelum mulai sesuai pembelajaran. Tadi kan sudah yang itu. Yang terakhir kira-kira apa lagi? Ya. Belajar dan sungguh-sungguh. Iya betul. Anak, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pagi tadi sudah ibu ketik dan akan kita tempel dan diterapkan di kelas. Jadi kesepakatan kelas ini kalian yang bikin dan disepakati bersama. Silakan kita sepakati bersama dan untuk diterapkan selama kita belajar di kelas ini. Jadi kalian mengikuti dan menerapkan apa-apa yang tertera di dalam kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ayo silakan maju. Kira-kira dibaca dan disepakati untuk diterapkan. Kesepakatan kelasnya ada: 1. Hadir tepat waktu, berpakaian rapi sesuai dengan harinya, menjaga kebersihan dan kelas dan sekolah, berdoa sebelum memulai dan sesudah pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, dan belajar sungguh-sungguh. Alhamdulillah, kesepakatan ini nanti
kita tempel di kelas dan diterapkan bersama-sama. Setuju? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dika? Baik, Bu. Katanya tadi datang terlambat ya? Iya, Bu. Kira-kira terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Dika melakukan suatu kesalahan itu suatu hal yang lumrah bagi kita manusia. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tinggal lagi bagaimana kita memperbaikinya ke depan. Kira-kira kita cari solusinya bersama ya. Dika terlambat tadi pasti ada alasannya. Kenapa datang terlambat? Main HP. Itu sesuai dengan kedisiplinan yang kita sepakati di sekolah tidak? Tidak, Bu. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Bagi Dika disiplin itu penting tidak? Sangat penting, Bu. Benar sekali. Dengan disiplin kita bisa menghargai waktu. Kira-kira solusi apa yang Dika ambil untuk mengatasi masalah keterlambatan Dika ini? Tidak datang terlambat lagi dengan bangun Pak. Kamu datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Kira-kira bagi Dika disiplin itu penting tidak? Sangat penting, Bu. Iya. Dengan disiplin kita bisa menghargai waktu. Kira-kira kedepannya solusi apa yang Dika ambil untuk mengatasi masalah yang Dika hadapi tadi? Ya, Bu, saya tidak akan terlambat lagi, tidak akan main HP lagi, Bu. Saya datang sekolah tepat waktu. Iya, baik. Terima kasih Dika. Kamu sudah menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Sekarang silakan kembali ke kelasmu. Kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Arianto, kelas 4 SD Negeri 138 Seluma. Saya diajak Ibu berdiskusi untuk menemukan solusinya. Terima kasih Ibu Endah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.